Dalam doktrin hukum internasional klasik, hukum nasional suatu negara tidak boleh berlaku lintas batas wilayah tanpa persetujuan negara lain, sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai forum, bahwa kekuatan global harus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Upaya Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional kerap diklaim sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas wilayah dan keamanan nasional. Dalam perspektif hukum internasional, prinsip kedaulatan negara merupakan fondasi utama hubungan antar negara. Setiap negara memiliki hak inheren untuk menentukan kebijakan pertahanannya sendiri, termasuk dalam memilih dan mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau disingkat alutsista. Namun realitas menunjukkan bahwa langkah Indonesia memperkuat pertahanan strategis justru seringkali dibatasi oleh kepentingan geopolitik negara lain. Salah satu contoh adalah penerapan Undang-Undang Counter America Adversaries Through Sanction Act atau disingkat CAATSA oleh Amerika Serikat. CAATSA merupakan undang-undang nasional Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Penting untuk saya tegaskan bahwa CAATSA bukan hukum internasional, bukan perjanjian multilateral, bukan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam doktrin hukum internasional klasik, hukum nasional suatu negara tidak boleh berlaku lintas batas wilayah tanpa persetujuan negara lain. Persoalannya, CAATSA bukan terletak pada niat politiknya, melainkan pada efek implikasi ekstrateritorialnya. Secara hukum, mekanisme CAATSA bekerja begini. Indonesia tidak melanggar hukum internasional ketika memilih Rusia sebagai mitra pengadaan alutsista, karena tidak terdapat norma hukum internasional yang melarang satu negara memilih mitra pertahanannya sendiri. Tetapi CAATSA menciptakan konsekuensi sepihak terhadap negara pihak ketiga seperti Indonesia yang melakukan transaksi tertentu dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Dalam asas hukum internasional, praktek ini dikenal dengan istilah secondary sanction atau extraterritorial coercion. Artinya, Amerika Serikat tidak secara langsung mengatur Indonesia dan tidak memiliki yurisdiksi hukum atas keputusan pertahanan Indonesia. Namun melalui CAATSA, Amerika Serikat menciptakan tekanan tidak langsung berupa ancaman sanksi ekonomi, pembatasan akses terhadap sistem keuangan global, dan pembatasan kerjasama strategis lainnya. Tujuannya agar mendorong Indonesia mengubah keputusan dan menyesuaikan kebijakan pertahanan Indonesia dengan kepentingan Pentagon Amerika Serikat. Dalam kasus rencana pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 menjadi contoh yang relevan. Pilihan Indonesia terhadap Su-35 bukanlah keputusan politik atau sikap pro-Rusia dan anti-Amerika, melainkan keputusan teknokratis yang didasarkan pada kebutuhan strategis pertahanan nasional. Sebagai negara non-blok yang menganut prinsip luar negeri bebas aktif, Indonesia berhak menentukan mitra pertahanannya sendiri dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional apapun. Namun keputusan tersebut akhirnya berubah bukan karena faktor biaya Sukhoi 35 yang mahal atau karena pertimbangan hukum nasional Indonesia, melainkan karena ancaman CAATSA yang menciptakan risiko politik, hukum, dan ekonomi. Padahal, hukum internasional tidak memberikan legitimasi bagi satu negara untuk secara sepihak menentukan standar keamanan bagi negara lain. Kalau praktek semacam ini dibiarkan, maka akan tercipta presiden berbahaya, di mana hukum nasional Amerika Serikat berfungsi layaknya norma internasional secara de facto, sementara negara berkembang seperti Indonesia hanya menjadi objek kepatuhan. Disinilah paradoks itu muncul. Keputusan pertahanan negara merdeka dan berdaulat seperti Indonesia dapat dibelokkan oleh hukum nasional negara lain. Mengkritik CAATSA bukan berarti memusuhi Amerika. Indonesia tetap menjadi mitra penting Amerika dalam berbagai bidang. Namun, kritik ini diperlukan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia agar kerjasama internasional berlangsung secara setara
dan saling menghormati. Kritik ini diperlukan untuk menegaskan batas kedaulatan Indonesia agar kerjasama internasional berlangsung secara setara dan saling menghormati, bukan mitra yang diarahkan. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin secara konsisten mengatakan bahwa keputusan pertahanan harus lahir dari kepentingan nasional, bukan dari tekanan eksternal. Sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai forum, bahwa kekuatan global harus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Situasi ini menuntut pengkajian hukum yang lebih mendalam mengenai batas otonomi negara dalam menentukan kebijakan pertahanan nasional di tengah tekanan geopolitik global. Sebagaimana yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto, negara berdaulat harus menentukan alutsistanya sendiri tanpa takut tekanan asing. Pernyataan ini menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak berhenti pada retorika pidato, melainkan harus diwujudkan melalui keputusan dan kebijakan serta tindakan nyata negara yang tentunya menuntut konsistensi dan keberanian politik. Katsa menunjukkan bahwa satu negara adidaya dapat mempengaruhi pilihan pertahanan negara merdeka tanpa invasi, tanpa pengarahan kekuatan bersenjata, atau bahkan tanpa kehadiran kapal induk Abraham Lincoln. Cukup dengan mengatur pasal-pasal hukum yang memiliki efek ekstrateritori dan memuat risiko politik dan ekonomi. Ini bukan sekedar persoalan formalitas hukum, ini adalah bentuk imperialisme politik modern yang dibungkus atas nama hukum, dan disinilah letak tantangan nyata bagi kedaulatan Indonesia. Jika Katsa dianggap normal dan diterima begitu saja dalam praktek kebijakan di Jakarta, maka satu hari nanti kita mungkin tidak lagi bertanya apa yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan strategis nasional, melainkan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh pihak lain. Dan ini berbahaya bagi kepentingan jangka panjang Indonesia yang akan terus menggerus makna kedaulatan sebagai negara merdeka. Katsa mengajarkan pelajaran pahit bahwa politik luar negeri bebas aktif itu ada harganya dan Amerika Serikatlah yang menentukan tarifnya. Billahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.